Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Kita berkumpul kembali untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Malam hari ini kita berdoa khusus untuk keluarga kita. Kita mau satukan hati sejenak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita hening sejenak untuk mempersiapkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, terima kasih Bapa, Engkau yang kumpulkan kami anak-anak-Mu malam hari ini. Engkau mengasihi kami, Engkau mempunyai rencana yang indah atas hidup kami dan keluarga kami. Engkau bawa kami makin dekat kepadamu. Engkau yang menyatukan kami dalam keluarga besar, keluarga rohani di dalam KPH ini Tuhan. Kami mau satukan hati kami saat ini untuk datang memuji dan menyembah-Mu. Kuduskan, sucikan, dan tahirkan setiap hati kami. Layakan kami untuk menghampiri hadirat-Mu Bapa. Biarlah belas kasihan-Mu tercurah untuk kami masing-masing, untuk keluarga kami masing-masing. Biarlah cinta-Mu Tuhan boleh kami alami malam hari ini. Mari kita menyatakan kasih Tuhan yang tak terbatas. Kita nyanyi musim berlalu, tetapi Dia selalu memelihara hidup kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Benar Bapa, semusim berlalu tetapi Engkau masih tetap selalu memelihara hidup kami. Kasih dan setia-Mu Tuhan tidak pernah layu. Kami sungguh mengucap syukur kami boleh memiliki Bapa seperti Engkau. Kami boleh datang kepada-Mu Tuhan, dan kami boleh mempunyai pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau satukan hati kami mau masuk lebih dalam lagi untuk memuji dan menyembah-Mu. Saat ini, malam ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, membawa seisi rumah kami. Kami mau katakan Tuhan, kami mau bawa hati kami, juga seisi rumah kami mungkin yang tidak hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Di dalam hati kami mau bawa nama-nama mereka. Kami percaya kuasa-Mu tak terbatas. Engkau bekerja menjamah setiap hati mereka Tuhan. Kami mau bawa di hadapan-Mu. Mari kita nyatakan, kami datang di hadirat-Mu.
Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini kami Tuhan, Engkau lihat hati kami, hati yang rindu membawa seisi rumah kami untuk datang sujud menyembah Engkau, satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Walaupun ada keluarga, ada anggota keluarga yang belum hadir bersama-sama dengan kami malam ini Tuhan, kami mau bawa nama-nama mereka. Kami percaya Roh-Mu bekerja Tuhan. Engkau tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau bekerja Tuhan dengan kuasa-Mu, menjamah setiap hati anggota keluarga kami. Kami mau nyatakan sekali lagi lagu ini dengan penuh iman. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku, ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia, ku bahagia jadi keluarga Allah.
Allah. Amin. Ini kerinduan kami, Tuhan. Kami mau melayani Engkau sampai akhir hidup kami. Aku dan seisi rumahku menyembah Tuhan, melayani Tuhan seumur hidupku. Itu kerinduan setiap kami yang ada di tempat ini, Tuhan. Kami rindu keluarga kami semua, sungguh-sungguh menjadi keluarga Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memulainya dengan diri kami yang ada di tempat ini, untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi setiap anggota keluarga kami. Engkau sudah bekerja Tuhan, Engkau sudah memulainya, dan kami percaya Engkau akan menyelesaikannya dengan indah di dalam setiap keluarga kami. Kami akan melihat satu persatu anggota keluarga kami dipulihkan, dibawa kembali menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau bawa hati kami yang rindu untuk masuk lebih dalam lagi. Kami rindu untuk menyembah-Mu lebih lagi. Kami rindu api kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi kami semua. Mari kita nyatakan kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Kami berkumpul Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan
kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasih-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu.
Sungguh api kemuliaan-Mu turun atas kami saat ini Tuhan. Engkau membakar setiap hati kami yang rindu akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengalami lawatan-Mu malam hari ini. Engkau sungguh menjamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu yang indah ini Tuhan. Bawa hati kami makin mengenal-Mu. Bawa kami makin mengenal isi hati-Mu Tuhan. Makin mengenal pribadi-Mu yang sungguh indah itu. Urapi anak-Mu Paulus Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh berasal dari Roh-Mu yang kudus. Kami siap mendengarkan Engkau. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Di malam yang ketiga. Secara khusus kita mau berdoa buat keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu. Berapa banyak di antara kita yang bergabung dalam komunitas ini yang menghadapi persoalan keluarga? Dan satu hal yang cukup menarik di sini adalah pada umumnya kalau saya pribadi sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, seorang pria melihat ketika seorang istri berdiri teguh di tengah badai persoalan keluarganya, dan ketika seorang istri sungguh-sungguh menjadi tiang doa, maka keluarganya terselamatkan. Banyak di antara pria-pria yang ada di sini yang hasil doa dari istrinya. Mungkin termasuk saya. Dan ketika seorang istri benar-benar menjalankan tugasnya, dia sungguh-sungguh bisa menyelamatkan seisi keluarganya. Tapi persoalannya adalah, apakah setiap pria harus menunggu sang istri sebagai satu-satunya yang harus berjuang? Pada dasarnya jawabannya tidak. Kenapa? Suami seorang imam. Adam yang pertama mendengarkan firman Tuhan. Adam harus meneruskan firman itu kepada perempuan, istrinya Hawa. Itu adalah fungsi, tugas seorang imam, seorang suami.
Tetapi di antara kita yang ada di sini, yang sering saya anggap sebagai sebuah candaan adalah kita semua sudah terlanjur cacat produksi. Tapi apa boleh buat? Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Yang seringkali juga saya merindukan suatu hari nanti komunitas kita memiliki sebuah wahdah untuk anak-anak muda yang masih single. Supaya mereka itu mulai bertumbuh. Misalnya dari umur 18 tahun ke atas. Mereka itu dikumpulkan jadi satu, mereka itu tahu apa itu hidup di dalam roh. Apa itu hidup dalam kekudusan. Bukan seperti kita dulu. Kita menikah karena cinta. Bukan karena kehendak Tuhan. Tapi sudahlah, itu sudah terjadi. Kalau saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat dari kitab Ayub, silakan kalau ada yang mau membuka atau tidak juga tidak masalah. Karena saya akan membahas secara singkat saja kitab Ayub. Apa yang dilakukan oleh seorang Ayub sebagai sang imam, sebagai kepala keluarga? Ayub bab 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan sebagainya. Ayat keempat, anak-anaknya yang lelaki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dia punya 7 anak laki-laki. Kalau satu anak satu malam mengadakan pesta, maka setiap malam ada pesta. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Makan dan minum di sini adalah konotasinya negatif. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub. Apa yang dia lakukan? Lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Kalau Ayub punya 10 anak, dan setiap hari dia harus membangun pagi-pagi mempersembahkan 10 ekor, entah itu kambing, domba, atau sapi. Bayangkan pengorbanan seorang Ayub. Ayub mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa setiap kali, Bapak Ibu. Dalam Alkitab, kita banyak menjumpai ada orang yang datang kepada Tuhan berkeluh kesah. Anakku perempuan sangat menderita karena kuasa iblis, perempuan Kanaan. Dia datang kepada Yesus dan meminta Yesus untuk melepaskan anaknya. Ayub mempersembahkan korban persembahan untuk menguduskan anaknya. Bapak Ibu, kita bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ingin kondisi iman kita saat ini, kita ingin seluruh keluarga kita bersama-sama memiliki relasi yang sama seperti kita miliki saat ini dengan Tuhan. Setuju? Saat ini. Bagaimana dengan 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu? Di mana Anda ini? Di mana kami ini? Kita masih berpesta pora. Saat itu anak-anak kita sudah ada. Kita mungkin tidak mendidik dia beriman, mengenal Tuhan, hidup dalam kekudusan. Mungkin setiap minggu ke gereja iya, tetapi mungkin itu belum cukup masuk sampai ke dalam kedalaman hati mereka. Di manakah posisi kita dulu?
Nah, saat ini, detik ini, tanggal 2, 2024 ini, kita menginginkan mereka seperti kita, mengalami sebuah relasi keintiman dengan Tuhan. Itu sebetulnya adalah kerinduan Tuhan bagi kita waktu kita melanglang buana dulu entah kemana. Tuhan mungkin selalu memanggil kita, pulanglah, memuji menyembah saya, bersekutu dengan saya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Suatu hari aku akan membawa kamu ke situ. Tapi kita tidak menghiraukan. Nah, sekarang kita baru menghiraukan itu. Sekarang kita berada di dalam sebuah relasi dengan Tuhan. Kalau tidak ada relasi, tidak mungkin Bapak Ibu mau ngantri di sini untuk masuk ke dalam Zoom. Dan saya percaya masih ada orang yang tidak sempat masuk. Kenapa? Karena kita memiliki sebuah kerinduan. Dan kerinduan itulah yang membuat hati kita hancur lebur, remuk redam bahasa Alkitab terhadap keluarga kita. Bapak Ibu yang saat ini mungkin merindukan suaminya duduk di sampingnya. Bersyukur, puji Tuhan yang saat ini sudah bersama-sama. Tapi banyak yang masih merindukan suaminya untuk terlepas dari alkohol, terlepas dari perempuan, terlepas dari segala kemelekatan, bahkan terikat dari pekerjaan. Pekerjaan juga bisa mengikat orang. Kenapa? Uang. Berapa banyak di antara kita menginginkan keluarga kita bersama-sama dengan kita selamat. Lalu berapa banyak di antara kita saat ini anaknya berada di mana? Kalau anak Anda pergi jauh dan Anda tahu bahwa dia beriman, dia percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Kalau Bapak Ibu masih mengkhawatirkan, berarti Bapak Ibu hidup dalam ketakutan. Roh ketakutan lebih besar. Tetapi yang menjadi kekhawatiran kita adalah di mana anak-anak kita saat ini, posisi iman mereka. Apakah mereka tidak mau mendengarkan kita karena mereka sudah dewasa? Karena dulu kita tidak membawa mereka kepada Tuhan. Dan waktu sudah berlalu, tidak bisa diputar kembali. Apa yang bisa kita lakukan saat ini? Tadi di dua kisah yang saya paparkan, yang satu adalah perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan itu membutuhkan Yesus untuk melepaskan anaknya yang terikat oleh kuasa iblis. Artinya apa? Sang anak tidak berkutik lagi. Mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana cara awal mulanya dia masuk? Apakah karena dia kurang beriman dan sebagainya? Banyak faktor. Karena kita kurang beriman, kita tidak membawa mereka kepada iman. Atau mereka sendiri tidak mau, akhirnya mereka makin perlahan-lahan terikat. Atau ada kutuk-kutuk yang mengikat mereka sebelum kita tahu apa itu kutuk. Kan kita baru tahu apa itu berkat dan kutuk, apa itu kutuk turunan saat ini. Dulu kita tidak tahu. Itu adalah kasus pertama. Mereka membutuhkan Tuhan untuk melepaskan mereka. Mereka sudah tidak berkutik. Seperti ada orang datang meminta doa atau membawa saudaranya untuk didoakan. Kenapa? Orang tersebut sudah tidak bisa berjuang sendiri. Kasus kedua, Ayub. Ayub ini adalah anak-anaknya yang masih memiliki kesadaran. Anak-anaknya yang dapat memutuskan apa itu baik dan apa itu tidak baik. Ayub hanya bisa masuk ke dalam ruang doa, mempersembahkan mereka kepada Tuhan.
Bapak Ibu, saya percaya banyak di antara kita yang bergumul dalam posisi yang ini, Ayub ini. Anak kita entah pergi kemana, tidak mau mendengarkan kita. Kita saat teduh, jam 4 pagi, dia masih belum pulang. Mungkin kita doa malam begini, selesai doa, dia juga entah di mana, tidak pulang dan tidak memberitahukan. Di kantor saya ada satu orang karyawan, juga masih keluarga. Umurnya 21 atau 22. Saya juga sudah sering mengatakan kepada dia, jadwal ke gereja adalah ABC. Dia bukan Katolik. Saya tahu jadwal gereja itu jam segini, jam segini, jam segini. Silakan kamu pergi. Oh iya, nanti saya pergi. Saya ketemu lagi hari Senin, kamu pergi nggak? Oh ya, saya sibuk di hari Sabtu. Minggu kan ada. Oh, Minggu kebetulan saya ada ini. Oke. Minggu berikutnya lagi sama. Kalau orang sudah mulai menjauh daripada Tuhan, maka anak itu sebetulnya dia sudah masuk ke dalam kegelapan. Cepat atau lambat kita akan melihat perlahan-lahan dia akan semakin menjauh. Dia melihat kita, dia sudah memiliki jarak. Kenapa? Tidak ingin diomongin lagi persoalan pribadi dia. Dia menganggap itu adalah persoalan pribadi. Oke, tidak masalah, memang itu persoalan pribadi kamu. Karena persoalan di kantor ada urusan pekerjaan kamu dengan saya. Tapi persoalan iman itu pasti akan membawa kamu kepada kehancuran. Satu persatu pekerjaan dia mulai tidak bagus. Salah. Kenapa? Jauh daripada Tuhan. Jauh daripada Tuhan. Dan mereka selalu berpikir bahwa mereka punya kehendak bebas. Bapak Ibu, kenapa di Taman Eden, di segala pohon yang begitu sedap, begitu enak, tetap ada satu pohon yang tidak boleh disentuh? Manusia memiliki kebebasan, tetapi tetap harus tunduk kepada Tuhan. Kebebasan kita ada batasnya. Ayub boleh dikatakan tidak sanggup lagi untuk mengekang anaknya, untuk jangan berpesta, jangan berbuat dosa dan sebagainya. Tetapi dia hanya sanggup untuk membawa semua anaknya itu ke dalam ruang rahasia dia, persembahkan kepada Tuhan. Ini harus kita lakukan, Bapak Ibu. Kita akan berdoa mempersembahkan keluarga kita. Kita serahkan mereka ke tangan Tuhan. Kenapa? Yang model seperti Ayub ini bukan butuh yang kasus pertama tadi. Kasus pertama tadi tidak bisa apa-apa. Memang butuh seseorang untuk mendoakan pelepasan buat dia. Tetapi kasus yang satu ini, dia membutuhkan apa? Rahmat pertobatan. Anak yang hilang, dia membutuhkan rahmat pertobatan. Ketika rahmat pertobatan itu mencapai dia, mungkin karena berkat doa bapaknya di rumah, berkat pertobatan, rahmat pertobatan itu mencapai dia, maka dia menjadi sadar. Dia sadar, di rumah Bapakku banyak makanan berlimpah, aku di sini hampir mati kelaparan. Itu berkat doa sang Bapa. Dan rahmat pertobatan itu mencapai dia. Tetapi lagi-lagi dia harus mengambil sebuah keputusan. Yang mau kita doakan apa malam ini? Kita mau mendoakan yang begini ini. Suami yang belum mau melepaskan ikatan dengan Will. Anak-anak yang belum mau melepaskan ikatan dari mungkin narkoba, perempuan, rokok, alkohol, dan sebagainya. Kita mau masuk ke tahun yang baru ini dengan mempersembahkan mereka. Dan kita percaya
Apa yang kita doakan, kita aminkan. Dan tahun ini kita akan melihat pemulihan demi pemulihan. Saya mau cerita lagi satu kisah. Ini lagi-lagi anak saya si Dev. Waktu berdoa bahasa roh, dia bilang, dia melihat 2 penampakan penglihatan. Benar atau tidak, saya tidak tahu, tapi saya terima saja. Dia bilang dia melihat 2 penglihatan. Yang pertama adalah keluarga kami dipulihkan, dia bilang. Lalu yang kedua, dia berbicara di depan banyak orang, berbicara soal agama. Dia bilang soal agama. Dia nggak tahu apa itu berkhotbah atau apa. Dia bilang dia berbicara soal agama di depan banyak orang. Saya bilang bagus, ya udah. Kamu nanti Papi catat ya. Nanti suatu hari nanti Kak Papi akan ingatin lagi. Bapak Ibu, kita mau berdoa, serahkan keluarga kita. Apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita masuk ke dalam penyembahan. Kita mohon belas kasihan Bapa memenuhi hati kita semua. Kita mohon curahan Roh Kudus, kuasanya, api kemuliaannya memenuhi hati kita. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami berkumpul Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Nyanyikan dengan sepenuh hati. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasihan, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh
Tuhan berfirman, satu orang diselamatkan, maka seisi rumahnya akan diselamatkan. Mari kita masuk lebih dalam lagi, kita mohon belas kasihan Bapa turun atas keluarga kita. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Katakan sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api
Ora basekia rabaya labaya rabarata karaya labashekia rabalata karaya labasekia rabarakase. Ora basekia rabaya. Saat ini kita yang mau menyerahkan anak-anak kita, sebut nama mereka di dalam hati kita. Bayangkan wajah mereka satu persatu. Anak-anak kita yang mungkin saat ini masih pergi menjauh dari hadirat Tuhan, atau mereka yang masih acuh tak acuh terhadap panggilan Tuhan, bahkan mereka yang masuk ke dalam lumpur dosa akibat tawaran iblis. Saat ini persembahkan mereka ke hadapan Tuhan. Tuhan, ini anak-anak kami, Tuhan. Mereka adalah milik-Mu, titipan-Mu. Kami serahkan dan kami persembahkan kembali mereka kepadamu, Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon curahan rahmat-Mu saat ini kepada anak-anak yang masih pergi jauh daripada-Mu, yang jatuh ke dalam lumpur dosa. Biarlah saat ini Tuhan, rahmat-Mu yang berlimpah-limpah turun atas mereka, menjamah mereka. Rahmat-Mu saat ini menjamah mereka, menjamah mereka, menjamah mereka. Ubah hati mereka Tuhan, ubah hati mereka Tuhan. Buka pikiran mereka, singkapkan tipu muslihat iblis. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Ini anak-anak kami Tuhan, dengan segala pergumulan mereka Tuhan, jangan ada satu pun yang Engkau lewatkan Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Kami percaya akan belas kasih-Mu. Saat ini Tuhan, kami persembahkan mereka ke hadapan-Mu. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jamah mereka Tuhan, jamah hati mereka Tuhan. Sentuh mereka Tuhan, penuhi mereka Tuhan dengan roh-Mu Tuhan, dengan roh pertobatan. Bawa mereka kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya akan kuasa-Mu. Saat ini yang sedang mendoakan suami-suami, angkat tangan-Mu tinggi-tinggi. Mohon belas kasih, bela kasih Tuhan turun saat ini kepada para suami yang masih pergi jauh daripada Tuhan, yang terperangkap oleh kuasa iblis. Pandanglah suami-suami ini Tuhan, kepala-kepala keluarga yang seharusnya menjadi imam di dalam setiap keluarga Tuhan. Engkau jamah hati mereka Tuhan, Engkau bawa mereka kembali Tuhan. Segala ikatan iblis yang mengikat mereka saat ini kami mau patahkan dan kami mau hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Bawa mereka pulang Tuhan. Singkapkan misteri yang tersembunyi bagi mereka. Singkapkan juga tipu daya iblis, supaya mereka tahu saat ini di mana posisi mereka. Bawa mereka kembali kepada istri tercinta. Bawa mereka kembali ke rumah untuk anak-anak mereka Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga untuk istri yang belum mau menerima Tuhan, yang belum mau menerima kembali suaminya, yang masih mengeraskan hati. Tuhan, jamah istri-istri ini Tuhan. Engkau jamah hati mereka Tuhan. Bawa mereka kembali ke rumah. Segala roh-roh perpecahan kami patahkan dan kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah istri-istri Engkau bawa pulang untuk menjadi tiang doa, untuk menjadi pendamping dan penolong bagi suami-suami. Di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua, mertua, menantu, seisi keluarga. Perpecahan yang terjadi antara mertua dan menantu, demikian pula sebaliknya. Tuhan, Engkau adalah Sang Raja Damai. Segala roh-roh pemberontakan di dalam keluarga, roh-roh perpecahan, kutuk-kutuk dari keluarga yang turun-temurun untuk memisahkan, menghancurkan keluarga. Saat ini kami mau patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tolak segala intimidasi iblis bagi keluarga kami. Kami tolak segala kecelakaan dan musibah dalam keluarga kami. Kami tolak segala sakit penyakit yang ditimbulkan oleh iblis yang bersembunyi di dalam tubuh anggota keluarga kami. Di dalam nama Yesus. Kami tolak segala hal-hal negatif di dalam keluarga kami. Roh-roh perzinahan, roh-roh perselingkuhan, kutuk-kutuk perzinahan, perselingkuhan, kami mau patahkan dan hancurkan kuasanya di dalam keluarga kami di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau sucikan, kuduskan setiap keluarga. Biarlah kami tidak membuka celah buat iblis lewat pornografi, lewat apapun juga yang dapat masuk ke dalam keluarga kami. Kami tutup semua celah-celah itu di dalam nama Yesus. Saat ini juga Tuhan, Engkau memberkati anak-anak yang dalam kandungan. Tuhan, Engkau jamah saat ini Tuhan. Janin-janin yang berada di dalam kandungan, Engkau sucikan, Engkau kuduskan, Engkau tahirkan. Biarlah anak-anak itu akan lahir menjadi prajurit-prajurit-Mu, tentara-tentara yang siap, yang Engkau panggil. Engkau jamah mereka sejak dalam kandungan. Engkau urapi, Engkau sucikan, Engkau kuduskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Kami menutup semua celah-celah buat iblis di tahun yang baru ini di dalam keluarga kami. Kami bentengi dengan doa, kami bentengi dengan firman, darah suci-Mu. Kami terima segala berkat-berkat-Mu bagi keluarga kami. Pemulihan di dalam setiap keluarga. Amin. Pemulihan hubungan suami istri. Amin. Relasi anak dan orang tua. Amin. Mertua dan menantu. Amin. Engkau berkati setiap keluarga kami yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Keluarga inti kami, keluarga besar kami Tuhan. Amin. Satu persatu Tuhan Engkau meteraikan dengan darah suci-Mu. Engkau meteraikan dengan darah suci-Mu. Kami percaya Tuhan, kami akan terima segala berkat, segala kebaikan, Amin. segala pemulihan, Amin. kesembuhan, segala hal-hal yang baik kami akan terima daripada-Mu. Kami percaya di tahun yang baru ini kami akan melihat pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam keluarga kami. Amin. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Setiap yang percaya kita sama-sama katakan amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita foto dulu ya. Nanti mungkin ada satu dua yang mau sharing, silakan. Kalau yang tidak boleh langsung leave. Foto dulu, Lina, tolong foto. Ya, silakan dibuka kameranya. Halaman pertama, 1, 2, 3. Tahan sebentar. Halaman kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih.